Bulan purnama naik ke atas punggung bukit. Cahayanya menerangi seluruh Mayapada. Sebagian memancar di halaman belakang rumah kediaman Rakai Watan. Bekas istri Dyah Rakai Pikatan yang tidak berhasil menduduki kursi permaisuri itu tengah sibuk berlatih ilmu pedang. Tak ada siapa-siapa di situ kecuali 2 orang prajurit jaga menemaninya. Suatu saat, Rakai Watan melompat tinggi ke udara, menyabetkan pedang kiri kanan hingga bersuit-suit nyaring bunyinya. Hiat, hat, hat! Hiat, hat, hat! Rakai Watan mendarat dengan mulus di atas rumput setelah salto di udara beberapa kali. Dia memutar-mutar pedang sambil menggeser berdirinya, lalu menatap sebuah boneka yang terbuat dari batang pisang yang dibentuk hingga menyerupai sosok tubuh Dyah Pramodawardhani atau Sri Kahulunan. Boneka itu diberi pakaian lengkap sebagaimana layaknya seorang permaisuri kerajaan. Rakai Watan tersenyum dingin. Sambil menggenggam pedangnya erat-erat, dia melangkah menghampiri boneka yang dibayangkan sebagai saingan utama dalam memperebutkan cinta Sri Maharaja. Hai, Pramodawardhani. Aku sudah sangat merindukan saat-saat seperti ini. Saat kita bertemu untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Siapa yang lebih berhak atas kedudukan sebagai permaisuri kerajaan Mataram? Aku sudah sejak lama merindukannya. Pramodawardhani, kau pikir pertarungan kita sudah selesai pada saat kau berhasil merebut hati Kanda Pikatan dan duduk sebagai permaisuri? Dan kau pikir kau akan menjadi permaisuri untuk selama-lamanya? Tidak, sama sekali tidak. Selama masih ada Rakai Watan, kau tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Sebab aku tidak akan tinggal diam. Bukankah wajar kalau aku punya keinginan yang kuat untuk mengambil apa yang memang menjadi hakku? Aku berasal dari Wangsa Sanjaya. Dan aku adalah istri yang sah Kanda Rakai Pikatan. Seharusnya aku yang duduk menjadi permaisuri kerajaan Mataram. Tapi tiba-tiba kau muncul bersama bala tentara ayahmu, menyeberangi lautan dan menjajah Wangsa Sanjaya, menghancurkan prajurit-prajurit Mataram, menduduki istana dan merebut apa yang selama ini menjadi kebanggaan kami. Adalah wajar kalau kami tidak terima. Dengan berbagai macam cara, kami akan berusaha mengambil kembali apa yang sudah kamu rampas dari tanganku, Pramodawardhani. Mengapa kau tinggal diam? Mengapa kau tidak menanggapi kata-kataku? Apakah kau bisu? Kau tuli, Pramodawardhani? Tentu saja kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan. Tentu saja kau tidak bisa menjawab sekalipun hanya sepatah kalimat. Karena kau hanya seonggok batang pisang. Kau hanya sebuah boneka. Kau bukan manusia yang sesungguhnya. Dan aku akan mencabik-cabik seluruh tubuhmu, Pramodawardhani. Hiat! 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 Prajurit, kemari kamu. Daulat Tuan Putri. Coba lihat. Lihat apa yang terpampang di depan matamu. Hanya sebuah boneka dari batang pisang, Tuan Putri. Boneka siapa itu kira-kira menurut pendapatmu? Kalau tidak salah, boneka Sri Kahulunan. Iya, benar Tuan Putri, boneka Sri Kahulunan. Jangan sebut Sri Kahulunan. Prajurit goblok.
Sebut saja Pramudawardhani atau pelacur dari negeri seberang. Aku yang berhak menyandang sebutan Sri Kahulunan, bukan dia. Tolol kamu. Ampun Tuan Putri, hamba biasa menyebut demikian. Mulai sekarang, jika ada di depanku, jangan sebut dia Sri Kahulunan. Mengerti? Iya Tuan Putri, hamba mengerti. Coba perhatikan. Apakah mata pedangku telah bekerja dengan baik? Mata pedang Tuan Putri sepertinya sangat tajam. Boneka itu sudah kehilangan sebelah lengan. Iya, memang aku baru memotong sebelah lengannya. Tapi sebentar lagi akan kau lihat. Akan kupotong juga kakinya dan batang lehernya. Lihat prajurit, lihat. Dia Rakaiwatan akan mencabik-cabik Pramudawardhani. Ayah Pramudawardhani, ini Rakaiwatan. Lawan aku. Lawan aku kalau berani. Jangan jadi perempuan pengecut. Hanya berani berlindung di ketiak suami. Ayo Pramudawardhani. Mana pedangmu? Ayo, cabut pedangmu. Kita bertempur sampai salah satu di antara kita mati berkalang tanah. Hiat! Hiat! Mampus kau Pramudawardhani! Suatu saat aku akan benar-benar membuat kepalamu menggelinding di tanah. Tuan Busu memanggil hamba? Iya. Ada tugas untukmu, Kumbanda. Tugas ini menjadi sangat istimewa karena harus kamu laksanakan sendirian saja. Kamu tidak diperbolehkan membawa prajurit seorang pun, tidak boleh membawa teman, dan pelaksanaannya harus cepat. Apabila sampai gagal, kamu juga harus cepat-cepat meninggalkan tempat kejadian. Jangan sampai ada yang melihat kehadiranmu. Tugas ini adalah tugas rahasia. Tidak seorang pun diperbolehkan mencium baunya. Dan ingat, jangan membawa-bawa namaku. Hamba sudah seringkali mendapat tugas seperti itu, Tuan Busudandai. Iya, tapi kali ini yang harus kamu hadapi adalah seorang perempuan. Perempuan? Jadi hamba harus membunuh seorang perempuan? Bukan membunuh. Kamu hanya aku suruh menculiknya. Bahkan kamu harus dapat melindungi nyawanya. Jangan sampai dia terbunuh. Tugasmu hanya menculiknya dan membawanya kemari. Baik Tuan Busu. Siapa nama perempuan yang harus hamba culik? Di istana ada banyak dayang-dayang. Mungkin jumlahnya puluhan atau bahkan mungkin sampai ratusan orang. Cari dayang-dayang yang bernama Dewi Manohara. Dia seorang dayang-dayang baru di istana. Konon menurut berita, dia mempunyai hubungan gelap dengan Pangeran Putra Mahkota Dyah Lokapala. Coba kamu selidiki dayang-dayang ini. Cari keterangan lebih dulu. Pastikan dulu orangnya, supaya jangan sampai kamu salah culik. Setelah itu, baru kerjakan tugasmu dengan rapi. Diam-diam, dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun juga. Bagaimana? Apa kira-kira kau sanggup melakukannya, Kumbanda? Hamba sanggup, Tuan Busu. Kapan hamba harus mengerjakan tugas rahasia ini? Secepatnya. Iya. Tapi ingat, pastikan dulu orangnya. Jangan terburu-buru. Baik, Tuan Busu. Hutan Israwa seperti baru bangun dari tidurnya yang nyenyak semalam. Langit biru sebagian tersaput awan putih laksana kapas. Ribuan gelembung yang keluar dari mulut Biung Sinom terbang perlahan-lahan di antara pucuk-pucuk dedaunan. Salah satu di antaranya menyelinap turun, berpisah dengan yang lainnya.
Gelembung itu melayang-layang di antara ranting-ranting pohon. Dia seperti barang yang hidup, punya nyawa. Tapi ada kesan sesuatu yang jahat di dalamnya. Sesuatu yang akan membuat keonaran. Sesuatu yang kejam yang berasal dari dunia serba hitam. Gelembung itu meluncur semakin ke bawah, menghampiri pucuk-pucuk daun darsana. Darsana ialah tumbuh-tumbuhan liar sejenis pohon jambu. Kebetulan sekali, pohon darsana tersebut sedang berbuah lebat dan semuanya masih mentah. Tapi ada satu buah yang menyendiri, letaknya agak jauh dari batangnya. Buah itu cukup besar dan gelembung biung sinong perlahan-lahan menghampirinya dari celah-celah dedaunan bersamaan dengan masuknya sinar matahari. Akhirnya gelembung itu menempel di buah darsana. Aneh sekali, gelembung itu seperti terserap ke dalam buah. Sebentar kemudian buah darsana itu pun bergetar dan perlahan-lahan warnanya berubah menjadi merah menggiurkan. Siapapun yang melihat pasti akan terbit seleranya untuk memetik dan memakannya. Tunggu, Hei, siapa kamu? aku prajurit Telik Sandi. Aku harus merahasiakan siapa diriku. Dan benarkah kamu dayang-dayang yang bernama Manohara? Kalau kamu merahasiakan dirimu, mengapa aku harus berterus terang? Jangan macam-macam. Aku mengemban tugas dari Sri Maharaja dan Sri Kahulunan. Aku yang bertanggung jawab atas keamanan daerah sekitar istana. Kalau kamu macam-macam, aku bisa menangkapmu dan menjebloskanmu ke ruang tahanan. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kesalahanmu ialah tidak mau berterus terang padaku. Kalau kamu mau menjawab dengan jujur, aku juga akan segera pergi. Aku hanya ingin memastikan saja siapa dirimu, seorang perempuan cantik. Malam-malam begini keluyuran di dekat tempat peraduan pangeran muda putra mahkota. Bukankah sudah wajar kalau aku mencurigaimu? Bagiku tidak ada masalah. Kamu boleh saja curiga padaku. Tapi aku tidak akan menuruti keinginanmu. Aku bukan pelayanmu. Aku tidak harus mengikuti apa yang kamu perintahkan. Kurang ajar. Gerakanmu cepat juga. Dan kibasan pakaianmu sempat membuat punggungku terasa pedas. Sekarang aku tidak perlu lagi menanyakan siapa namamu. Karena aku sudah bisa memastikannya. Kau tidak bisa mungkir. Memang kaulah yang bernama Manohara. Kalau kamu sudah tahu siapa aku, lalu kamu mau apa? Aku hanya ingin mengajakmu pergi ke suatu tempat. Untuk apa? Nanti setelah kita tiba di tempat itu, akan kujelaskan untuk apa. Sekarang ikut saja. Kalau kamu tidak mau terus terang mengatakan untuk keperluan apa kamu membawaku ke tempat itu, lebih baik tidak usah. Aku tidak harus menuruti ajakanmu, bukan? Hei, tunggu. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Kalau saja aku tertarik padamu, pasti aku akan berpikir lain. Tapi laki-laki seperti kamu bukan seleraku. Tubuhmu terlalu besar dan hidungmu terlalu bulat. Wajahmu juga tidak tampan. Kamu laki-laki kasar. Pasti kamu berasal dari kalangan budak-budak di istana. Cepat pergi sebelum aku marah. Baik, aku akan pergi, tapi bersama kamu, Manohara. Kumbanda langsung menyergap. Dengan jurus-jurus mautnya, dia berusaha secepat mungkin menaklukkan perempuan yang sekarang menjadi lawannya. Tapi dia keliru. Rupanya perempuan itu tidaklah mudah ditundukkan. Dewi Manohara bergerak bagaikan kitiran. Suatu saat dia berlompatan di udara sambil mengibas-ngibaskan pakaiannya. Kumbanda terkejut ketika perempuan cantik itu menghambur datang bersama kedua telapak tangannya yang terbuka lebar. Tubuh Kumbanda terlempar jauh dan menabrak dinding hingga jebol berantakan. Pendekar bertubuh raksasa itu segera bangun kembali. Setelah lingak-linguk sebentar, dia bergegas meninggalkan tempat kejadian. Dewi Manohara tersenyum.
wanita cantik yang selama ini dikenal sebagai dayang-dayang itu pun segera berlalu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Borobudur ini.